Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini, tanggal 3 April 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Alright, untuk update kemarin ya, sekiranya kayaknya kemarin kena stop loss ya, tipis sekali ya kena stop lossnya, padahal sebenarnya itu bisa menghasilkan profit ya. Jadi sebenarnya kemarin itu ya, saya kan ada sell di sini di 2261 kalau nggak salah ya, pada saat live kemarin ya, di sekitaran sinilah ya, 2261 dengan stop loss sampai di 2266 doang. Dan pada saat stop loss saya kesabet, lalu kemudian muncul doji seperti ini, saya langsung instant sell dan hanya target profit sampai dari 2263 sampai 2260 ya. Saya cuma ambil 30 pip karena saya expect ini harga kan masih bertahan di 2260 ya kan, berarti dari 2263 sampai ke 2260 doang. Kemudian ternyata harga turun ya, kemudian naik lagi sampai ke 2263, kemudian turun lagi sampai ke, bentar, kayaknya saya salah chart ini. Mana yang kemarin ya? Nah, di sini ya. Ini. Salah chart tadi. Jadi sampai 2260 kemarin ya. Kemarin kan sudah saya bilang juga kalau ada beberapa area yang bisa kalian pakai ya, dari 2255 sampai ke 2253. Bahkan ekstrimnya sampai ke 2250. Dan ternyata kemarin itu ya, sebelum news keluar, karena kalau dilihat news kemarin itu kan hasilnya membuat USD melemah seharusnya. Tapi sebenarnya di sini data kemarin ya, kalau nggak salah ya, itu hasilnya sebenarnya merah. Tapi kenapa ini di Forex Factory ini nggak kelihatan merah ya, padahal sebenarnya itu hasilnya merah. Karena kalau dilihat dari website investing di sini, kemarin itu hasilnya merah. Seingat saya sih merah ya, sama kayak Forex Factory ini sebenarnya merah kemarin. Ya coba nanti kita lihat lagi ya. Dan ketika harga itu turun sampai ke 2253, entah di sini ada yang buy atau enggak ya, karena kemarin kan sudah saya bilang juga di sini sih kemungkinan ada di mana juga ya, di 2253 sampai 2255, dan harga langsung reject ya. Kenapa saya tidak bisa nge-sell lama? Kalian lihat aja logikanya di sini ya, dari logika candle doang ya, logika candle di M30. Kalian bisa lihat ketika harga sampai ke 2255 itu selalu ada buyer yang masuk. Ya, selalu. Itu ditunjukkan dengan apa? Ini. Ketika harga turun, didorong naik. Ya, ketika dipaksa turun lagi, didorong naik. Dipaksa turun lagi sekali, didorong naik ya, didorong naik terus sebelum akhirnya sampai ke 2265, supply di sini. Ya. Ketika 2265 lewat ya, dan candle close M30 juga close di atas 2265 ya kan? Close di atas 2265 M30, dan kebetulan juga kemarin itu hasilnya ini ya. Jadi sebenarnya di sini di bawah ekspektasi ya, dan ketika di bawah ekspektasi, saya di sini ada langsung open posisi buy ya, dari 2265 sampai 2275 dan sudah selesai ya. Kenapa saya sampai 2275 ya? Kalian pasti ingat yang kemarin saya buat analisanya, itu merupakan Fibonacci extension 1272 yang saya tarik dari di sini ya. Dari sini, dari tanggal 1 April kemarin sampai 1 April siang sampai 1 April malam. Itu saya tarik, kemudian dapat ekstensinya di 2275. Saya selesai. Dan kemudian saya sih maunya selesai untuk trading kemarin ya. Literally saya maunya selesai trading di 2275. Tapi kok rasanya saya pikir kok 2275 ini akan bisa turun ya. Tapi saya nggak nge-sell di 2275. Saya nggak ada sell di 2275, dan saya itu lebih prefer menunggu harga itu turun ya. Dan saya ketika saya menunggu ini kan literally saya kemarin itu agak sedikit begadang ya, sampai jam hampir jam 12 kemarin sebenarnya saya begadang kemarin. Di sini ada bearish engulfing di M15, walaupun ada bearish engulfing saya nggak nge-sell ya, lebih baik tunggu, dan saya ada buy di 2258 dan di 255 ya. 2255, 2258 saya ada ambil posisi buy lumayan ya, dengan target, karena kalau kalian lihat itu di M5 di sini candle nggak punya ekor di 2270, tapi sih saya lebih pede untuk taruh take profit di
2275 ya. Karena ini kejadiannya kayak kemarin yang berulang ya, yang kayak di sini. Berita membuat XAUUSD turun, tetapi pasca news ya, pasca berita harga langsung dibalikkan naik lagi. Jadi ketika hari Senin kemarin itu turun kemudian naik, berarti saya beranggapan bahwa oke, ini harga dipaksa turun lagi, ibaratnya kayak sudah orang-orang itu take profit ya. Orang-orang itu sudah take profit dan saya masuk lagi di 2255 dan 2258 dan saya take profitnya cukup sampai ke 2275, saya nggak maruk ya. Dan ternyata tadi pagi saya buka HP ternyata sudah profit semua di 2275. Nah, sekarang bagaimana? Kalau hari ini kita secara berita hari Rabu kita ada data ADP non-farm dan juga ISM Services PMI. Diperkirakan sih untuk data ADP di sini hasilnya bagus ya, diperkirakan ADP hasilnya bagus. Kemudian ISM Services PMI di sini diperkirakan akan meningkat dari 52,6 ke 52,8. Kalau di sini hasilnya hijau semua, berarti kemungkinan kita akan melihat kenaikan indeks dolar yang kemungkinan bisa mendrive XAUUSD turun, which is good ya. Dengan kita bisa melihat XAUUSD turun, itu bisa membuat kita untuk bisa buy di bawah ya, buy untuk mendapatkan harga diskon. Tapi kalau kalian ingin trading pada saat news juga it's okay, nggak masalah. Pada saat data ADP keluar, misalnya ADP keluar ini di atas 200.000 atau nggak di atas 150.000 ya, kalian mau langsung instan sell di XAUUSD juga it's okay, nggak masalah. Yang penting jangan terlalu lama dipegang, karena ini kan dari jam 8.15 sampai jam 10, ini kan ada jarak lagi ya, bisa dibilang 1 jam 45 menit ya. Jadi at least 1 jam 45 menit kalian sudah keluar dari berita ADP. Dan kalian misalnya mau trading lagi di Services PMI juga it's okay, nggak masalah. Dan ketika ISM Services PMI sudah keluar ya, misalnya kalian ingin, misalnya ISM Services PMI hasilnya bagus ya, di atas 52 atau di atas 52,8 atau nggak di atas 53, kalian mau langsung instant sell juga XAUUSD juga nggak masalah. Yang penting sama kayak kemarin ya, ketika sudah berita keluar at least 30 menit candle M30 itu kalian sudah selesai, ataupun candle H1 lah at least minimal ya. Minimal sih di M30, maksimal di H1. Kenapa? Yang saya takutkan adalah walaupun di sini nanti hasilnya hijau, takutnya adalah harga kayak begini ya. Memang dipaksa turun, tetapi pasca news ya, menjelang dini hari ya, makanya kemarin saya begadang sampai jam 12 malam. Menjelang dini hari, harga akan dibawa naik lagi. Ya, jadi ibaratnya harga itu dibanting turun hanya sekedar untuk mereaksi dari hasil hasil newsnya, yang dimana berarti orang-orang bergembira ya, dibawa turun, hore, dibawa turun semua. Dan ketika sudah dibawa turun, otomatis orang-orang akan instant buy di mana level yang mereka inginkan ya, seperti itu. Makanya kalau kalian news trade ya, ataupun trading berdasarkan news, at least lah M30 selesai ataupun H1 selesai. Karena pasca news yang saya takutkan harga akan kembali normal, yang dimana akan mengikuti arah trennya, yang otomatis ini adalah bullish trend ya. Ini sudah bullish trend sekali, sebaiknya hati-hati. Nah, kemana selanjutnya ini XAUUSD? Kalau dilihat ya, kalau dari datanya kita sudah kena di 1618. Alright, ini sudah 1618 kena, berarti otomatis VIP-nya di sini sudah selesai ya. Extension sudah selesai, jadi bisa di delete. Nah, untuk beberapa level di sini akan saya perbarui ya. Karena ini sudah terlalu banyak levelnya, saya coba ulang dulu untuk mencari area level. Untuk so far sih ini masih oke ya, untuk menjadi area demand di 2247 atau enggak di 2250 ya. Karena angka psikologi number juga di 2250 ya. Kemudian 2243 akan saya delete, kemudian 2255 akan saya tetapkan masih menjadi area support juga. Ya, saya pakai 2255,5 lah ya. Ya. 2255,5. Untuk selanjutnya 2275. Oke, akan saya masih tetapkan ya. Untuk candle daily sendiri, wow, ini candle daily-nya perfect banget ya. Tapi permasalahannya adalah candle daily ini tidak punya ekor di atas. Jadi
kecenderungannya sih ya ini bisa turun dulu ya. Saya sih mengharapkan harga ini turun dulu ya, karena ini kan sudah candle nggak punya ekor di sini. Daily kemarin ada sih ekor atasnya tapi kecil sekali. Jadi kalau dilihat memang sih harga wajar banget naik sedikit sampai 2288 dan kemudian turun. Jadi wajar banget. Jadi ketika sudah bergerak seperti ini, kalau nanti daily bisa flip bullish ataupun kalau candle daily bisa turun setengah at least sampai ke 2270 atau ekstrim banget sampai 2255 dan terjadi pembalikan, kalian bisa ambil posisi buy. Target sekarang adalah bisa sampai ke psikologi number 2300 ya, bisa sampai 2300. Karena kalau dicari sekarang kita cari Fibo extensionnya yang terupdate yang bisa saya tarik swingnya adalah dari 2277 ya sampai yang di sini di 2251. Kalau dilihat ini juga sudah extend ya di 2284 dan di sini 1618 ada di 2293. Jadi saya rasa sih ini agak sulit untuk bisa dijadikan sebagai swing sih seharusnya. Jadi saya rasa ini agak sulit. Nah, tapi kalau dicari ambil posisi buy di mana enaknya? Saya rasa sih ya, coba ya. Saya tarik Fibo dulu. Kalau dari sini sudah selesai berarti so far Fibo yang bisa dipakai adalah dari swing di sini dari 2251 sampai tertinggi yang terakhir adalah di 2288. Dan kalau dicari berarti 38,2 ada di 2275. Kemudian 50% ada di 2270 dan 61,8 ada di 2265 yang dimana itu merupakan all time high kemarin di hari Senin ya. Jadi otomatis kita hanya melihat dari sudut pandang H1 dan juga di M30 untuk dari segi Fibonacci retracement-nya ya. H4 ini tidak akan terlalu kelihatan ya. Karena kalau H4 ya udah kalian berarti tariknya dari sini ya. Kalau dari H4 kalian tariknya dari low di sini sampai tinggi di sini. Ya ini sih tipis ya. 23,6 itu di 2275, kemudian 38,2 di 2265, kemudian turun sampai ke 50% di 2258 atau ekstrim 61,8 ada di 2250. Jadi bebas kalian mau tarik Fibo yang dari H4 di sini sampai di atas atau menggunakan Fibo H1 yang dari swing di sini sampai paling atas di sini ya. Bebas. Tapi kalau saya sih karena tidak ingin dipegang lama, mungkin bisa pakai Fibo H1 di sini aja, ya. Untuk target sekali lagi adalah mungkin bisa kalian pakai adalah di 22 sepengalaman saya sih ya. Ini kan sudah 2288 dan harga juga belum apa namanya apa ya bisa dibilang ya. Ini saya perbaiki dulu deh. Ini di 2275, oke. Kemudian ini adalah di 2300. Di 2300. Nah, seperti ini ya. Untuk tengah-tengahnya dari 2275 sampai 2300 ini kan kalau dilihat sebesar 25 pip, berarti 25 pip dibagi 2 adalah 13 pipan ya. Jadi di sekitaran 2288 sih sebenarnya sudah kena ini ya tengah-tengahnya. Tapi kalau dicari level yang kemungkinan bisa di tap adalah at least di 2290 ya, di 2290 ataupun bisa sih kayaknya kita pakai VIP yang ini ya, supaya coba kita pakai aja ya. 1618 ini ada di 2293. Jadi saya rasa lebih prefer pakai ini di 2293. Oke. 2293 kemudian sampai ke 2300. Jadi otomatis kalau ingin buy kita tunggu di bawah. So far untuk masalah demand yang bagus ada di dua posisi. Yang pertama di 2247 ataupun di 2250 dan di 2255 di sini. Ya. Seperti ini. Kalau dilihat apakah ada utang yang tersisa bagi XAUUSD? Jelas, ini kan pasti ada utangnya ya, nggak mungkin nggak. Di atas itu sudah nggak ada utang sama sekali, saya sudah bersih. Untuk di bawah masalah utang itu ada di harga 2257. Jadi consider bahwa kalau ini drop ya, kalau ini dropnya bisa pada saat news dan keseret bisa sampai ke 2257 ya. Bisa keseret lumayan sampai ke 2257 itu kalau ekstrim banget
Ya, saya rasa kalau sampai drop sampai ke 2240 ataupun 2250 kayaknya agak berat. Karena ini sudah candlenya sudah bersih semua ya, sudah bagus semua, sudah tidak ada error ibaratnya ya. Yang error cuma satu yang di sini di 2257. Jadi consider kalau harga ini drop ya, dropnya bisa lumayan, jadi hati-hati. Kalau kalian ingin ambil posisi sell, consider ini harus ditutup dengan bearish engulfing ya. Consider ini harus ditutup dengan bearish engulfing. Kalau dilihat seharusnya sih ya, kalau kalian ingin sell bisa tunggu di M15 sih tidak bagus buat sell sebenarnya ya, karena di sini banyak banget pijakannya di sini ya, di 2270 kemudian di 2273 sebenarnya banyak banget pijakannya, jadi kurang worth it untuk bisa sell. Tapi kalau dilihat dari H1 dan juga M30 candlenya sih bersih di sini ya, dari 2275 sampai ke 2265 sebenarnya. Tapi di M15 agak sulit. Ya, agak sulit di sini. Jadi kalau dilihat sih saya rasa untuk nge-sell XAUUSD ya di bawah 2275 bisa lah ya. Kalau di bawah 2275 kalian ingin sell, consider ingat nge-sell itu jangan dipegang lama ya. Ingat kalian itu sedang counter sekali, jadi ambil sewajarnya aja. Jadi kalau ingin nge-buy ya sudah bisa di 2275, kalau balik bisa nge-buy, kalau nggak ada tunggu aja di sekitaran 2270 mungkin atau di 2265 ya, sesuai yang tadi ya, Fibo yang saya tarik dari sini sampai sini. Disesuaikan aja 50%-nya di 2270, 61,8 ada di 2265. Tinggal pilih aja ya. Makanya tadi kalau sell di bawah 2275 itu agak riskan. Ya, tapi kalau kalian ingin sell ya silahkan, tapi ambil sewajarnya aja, janganlah terlalu maruk untuk target sampai ke candle nggak punya ekor nih ya, jangan gitu juga ya. Karena market sekali lagi ini masih dalam bullish power yang sangat kuat. Hati-hati ya. Sekalipun itu turun, ya contoh kayak gini, di bawah naik kemudian di bawah turun. Kalau yang ngelihat ini pasti dikira ini kan, kalian ngelihatnya ini kan pasti yang tahu ini kan bentuknya kayak V-shape ya. Nih. Jadi ketika sudah harga bergerak seperti ini, berarti kan sebenarnya ini candle seperti manipulasi ya. Yang dimana harga dibuat naik kemudian dibuat turun. Ya itu seperti manipulasi, pasti kalian akan ngelihatnya oke, berarti tidak ada tanda-tanda harga itu akan naik sebenarnya. Yang otomatis berarti akan harga itu akan turun. Well, ternyata enggak, ya kan? Harga akan tetap berada di dalam jalur trennya. Trennya masih bullish, ya sudah, bullish saja terus akan naik. Ya udah, ini sekarang tinggal tunggu retrace aja ke bawah, terserah mau ke 2275, 2265, 2270 atau bahkan ekstrim sampai ke demand di sini ya, di candle nggak punya ekor, terserah. Intinya sekali lagi, jangka pendek itu sell. Ingat, jangka pendek itu boleh sell. Jangka panjang itu tetap buy. Ya, ingat untuk saat ini jangka pendek masih bisa sell, jangka panjang itu harus buy. Jangan dikira jangka pendek sell itu ditahan lama, jangan gitu konsepnya ya. Jadi perhatikan kata-kata jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu sell, it's okay, nggak masalah. Jangka panjang itu adalah tetap buy. Oke, intinya sampai sana. Karena sampai ke 2300 dulu. Kalau sampai 2300 baru akan saya lihat lagi analisanya secara mendetail ya. Seperti itu. Oke? Dan sedikit info aja bagi kalian yang belum join membership Amandana, silahkan join ke membershipnya Amandana, dan yang ingin gabung ke grup Discordnya Amandana di sini ya. Yang ingin gabung ke grup Discordnya Amandana di sini, kalian bisa pilih untuk masalah membership yang AMD Pro. Ya, setelah nanti kalian sudah jadi membership AMD Pro, silakan download Discord, silakan bikin akun Discord dulu. Dan setelah jadi, ya kalian tinggal hubungkan aja akun Discord kalian ke akun YouTube kalian. Gimana caranya? Ya itu sudah banyak yang bahas di YouTube ya. Jadi silakan cari aja cara menghubungkan akun Discord ke akun YouTube. Itu sudah pasti banyak yang nemu. Ya, tapi misalnya kalau masih ada pertanyaan seputar bagaimana menghubungkan akun Discord dengan akun YouTube, ya silahkan langsung ke DM-nya Instagram Amandana, nanti saya balas di sana bagaimana caranya. Oke? Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.